Tuntunan Sabda Minggu 5 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaskah yang kedua dalam tahun A. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Ayat emas ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita mendengar lagi kisah penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung. Gereja menyodorkan kisah ini pada masa puasa dan pantang ini, pada masa Prapaskah ini, untuk mengingatkan kita bahwa penderitaan dan kemuliaan tidak bisa dipisahkan. Kita disadarkan bahwa tanpa salib tidak ada mahkota kemuliaan. Yesus mengajarkan para murid bahwa kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang murah. Dia harus diperjuangkan. Dan untuk mencapainya, orang harus melalui proses yang panjang, bahkan di dalam penderitaan. Ada 3 hal atau 3 poin baik yang mau saya sampaikan di sini untuk membantu kita agar bisa masuk ke dalam pesan Injil pada hari Minggu ini secara lebih mendalam. Yang pertama, Elia adalah Yohanes Pembaptis. Injil menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang berperan mempersiapkan manusia bagi Mesias yang akan datang. Orang Israel sendiri gagal untuk mengenali kehadiran Elia dalam pribadi Yohanes Pembaptis, yang satu-satunya kekuatannya adalah Roh Allah, dan dia memanggil semua orang kepada pertobatan hati untuk menerima Mesias, menerima Kristus. Kita juga sering gagal mengenali kehadiran berkat Kristus, berkat Allah di dalam diri sesama kita dan di dalam hidup kita. Karena kita mencari berkat Tuhan, berkat Allah, bukan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, tetapi sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tuhan tidak pernah menawarkan jalan kenyamanan dan penghiburan yang mudah, serta jalan yang begitu santai bagi kita. Dia bahkan menunjukkan jalan penderitaan untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan. Yang kedua, Betlehem dan salib. Mengapa Yesus menjadi bayi yang tak berdaya di Betlehem? Mengapa dia mengambil tubuh manusia yang rapuh? Dia melakukan hal ini agar dia bisa menderita bagi kita untuk menebus kita. Lalu apa artinya penderitaan Kristus bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen? Itu berarti kita harus menerima bahwa penderitaan adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah belayan lembut dari Allah Bapa untuk membentuk kita menjadi gambar atau serupa putranya. Salib adalah sumber kesuburan kita, tidak hanya dalam pertumbuhan rohani pribadi kita, tetapi juga dalam misi untuk memenangkan rahmat bagi orang lain
untuk semua jiwa yang secara misterius dipercayakan Allah kepada kita. Yang ketiga, ketaatan sampai mati. Keinginan Kristus untuk merangkul penderitaan muncul dari ketaatan penuh kasih-Nya pada rencana Bapa-Nya tanpa syarat atau tanpa batasan. Ketaatan penuh kasih inilah yang memberikan nilai pada penebusannya, walaupun itu dilalui dengan penderitaan. Sejak kelahirannya di Bethlehem, Kristus menunjukkan kepada kita apa artinya menaati dengan kasih. Bethlehem adalah sekolah kepatuhan. Di Bethlehem, Kristus mengajarkan kita bahwa hanya ketaatan yang penuh kasih yang membebaskan. Hanya ketaatan yang penuh kasih yang menebus dan menyucikan. Hanya ketaatan yang penuh kasih yang memperkaya. Mencintai ketaatan sajalah yang menyelamatkan. Mencintai ketaatan sajalah yang membebaskan kita dari dosa. Dan mencintai ketaatan sajalah yang menyenangkan Tuhan. Marilah kita memikul salib ketaatan dalam keadaan yang penuh tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pencobaan yang dibawa oleh tahun-tahun kehidupan kita. Dalam kesedihan yang menimpa kita ketika Allah memanggil kembali semua orang yang kita kasihi kepadanya. Ketaatan penuh kasih adalah jalan menuju kekudusan, jalan menuju rumah Bapa. Saudara dan saudariku, kita hendaknya mengucapkan terima kasih kepada Yesus karena Dia mengajarkan kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan supaya kita bisa mencapai kemuliaan. Dia juga memberi kita sekolah ketaatan yang penuh kasih di Bethlehem agar kita bisa taat memikul salib kita dengan penuh kasih menuju kepada kekudusan. Marilah kita merangkul penderitaan kita seperti yang Yesus lakukan. Dan kita yakin bahwa dengan kekuatan salib, kita bisa menjadi suci dan memenangkan rahmat bagi banyak jiwa-jiwa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati.